badut aku kemana ya? Kok nggak ada? Kemarin aku taruh di sini nih, di kotak ini nih. Aduh, aku nggak bisa kerja nih kalau begini. Sabar toh ya, ini sedang aku carikan. Udah, aku bikin lagi aja deh. Ya udah nanti bikin lagi. Sebenarnya saat itu aku loh yang menyembunyikan benda itu. Habis aku malu melihat ayah bekerja dengan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Tapi hebatnya ayah berinisiatif untuk membuat sesuatu sebagai pengganti hidung badut yang sengaja aku sembunyikan. Wah, aku penasaran apa ya yang ayah kerjakan. Nih. Bahan-bahannya apa aja? Nah, bahan-bahannya bola pingpong. Nanti kalau udah selesai kita bentuk, kita kasih warna. Biasanya warna hidung badut itu warnanya apa? Merah kan? Merah, Lebih ya. banyak. Nah, nanti kalian bisa warna apa aja. Nih, kamu mau buat gak ini? Mau. Nah, saya ambilkan dulu ya. Iya. Sebentar. Nah, ini nih buat kalian. Siapa yang mau coba? Saya dong, Om. Saya, Om. Oh, Saya, Om. aduh. Nih kamu. Coba ya. Oh, ternyata ayah dibantu teman-temanku sedang asik membuat hidung-hidungan badut dari bola pingpong. Wah, ternyata seru banget ya. Walau aku sebenarnya malu kalau telah dengan sengaja menghilangkan hidung badut yang asli. Bagus tahu nih kan ajaran bapak kamu. Coba nih kalau teh pakai. Ini Norai. Bagus bagus sendiri. Aku jadi malu dengan perbuatan yang telah aku buat. Kenapa ya aku harus mencuri hidung badut ayah? Kenapa juga aku harus malu dengan pekerjaannya yang hanyalah seorang badut? Padahal dari sanalah ayah dapat menghidupi keluarga dan menyekolahkan aku. Gara-gara aku, ayah harus repot-repot membuat hidung badut sendiri dari bola pingpong. Aku sangat menyesal saat itu, teman. Apalagi saat aku melihat teman-temanku terlihat senang membuat hidung badut bersama ayah dan juga melihat mereka memainkan hasil karya mereka itu. Aku merasa sangat bersalah. Seharusnya aku tidak ambil ya hidung badut ayah waktu itu. Ayah, ada yang Agus mau ngomongin nih. Apa Gus? Soal hidungan badut ayah. Kenapa? Kemarin Agus yang umpetin. Kok diumpetin Gus? Kenapa Gus? Karena Agus malu kalau tahuin sama teman-teman Agus. Oh, kamu diledekin ya? Ya, pekerjaan ayah badut Agus. Tapi badut itu kan halal. Ini demi kamu semua, buat biaya kamu sekolah, buat makan sehari-hari juga Gus. Ayah juga minta maaf ya Gus kalau pekerjaannya badut. Teman, seharusnya aku bersyukur ya karena ayahku masih bisa bekerja dan juga menghasilkan uang demi kehidupan kami sekeluarga. Dan yang terpenting, apa yang dilakukan ayah bukanlah perbuatan yang merugikan orang lain. Justru sebaliknya, ayah bisa membuat orang lain terhibur dan tertawa. Aku menjadi sangat menghargai pekerjaan ayah dan dia bukanlah badut biasa karena dia adalah ayahku. Nah, sejak saat itu, akhirnya aku menjadi lebih menghargai apa yang telah diperbuat ayah. Dan aku nggak malu untuk belajar sedikit trik-trik akrobat yang dikuasai oleh ayah. Pasti kalian juga pengen tahu kan, bagaimana trik akrobat yang diajarkan ayah kepadaku dan teman-teman. Nah, jangan kemana-mana ya.
hari ini adalah hari libur. Dan sekarang saatnya ayah ingin mengajariku dan teman-teman beberapa trik badut akrobat. Nah, satu aja yang ngaji dulu. Wah, ternyata seru juga ya mempelajari trik-trik badut akrobat ini. Dan gak begitu susah kok mempelajarinya. Tapi yang tersulit adalah ketika menghibur dengan cara melucu seperti badut. Ini ada permainan lebih sulit lagi yaitu sepeda. Ternyata tidak semudah yang aku bayangkan loh teman. Berarti selama ini ayahku hebat ya. Bisa membuat orang-orang lain tertawa. Aku juga diajari menggunakan riasan wajah badut sama ayah. Seperti saat ini nih. Aku sama Arif, Adi, Rere, dan Panji akan diajari ayah cara merias wajah seperti badut. Sebentar ya. Sebentar ya. Ya, kamu. Mukanya ceria. Biar orang-orang pada seneng lihatnya, terhibur. Akhirnya aku dan teman-teman jadi juga seperti badut kecil. Dan tugasku yang pertama adalah menghibur warga di sekitar rumahku. Saatnya kita akan beraksi. Oke. Kira-kira mereka bakal tertawa nggak ya? Kita coba aja yuk teman. Wah, aku grogi nih. Doakan aku ya. Hore, ternyata aku dan teman-teman berhasil loh membuat para warga di daerahku tertawa. Aku jadi lebih semangat lagi nih untuk belajar lebih banyak apa yang ayah punya. Dan mungkin suatu saat nanti aku bisa turut membantu ayah untuk menghibur orang dan berprofesi seperti badut kecil. Tapi semua itu aku lakukan setelah pulang sekolah dan tentunya tidak meninggalkan pekerjaan rumah. Dan sejak saat ini aku harus lebih mensyukuri apa yang sudah aku miliki. Karena ayah bekerja keras membanting tulang setiap saat semata-mata demi menghidupi keluarga kami. Nah, begitu teman-teman cerita tentang pekerjaan ayahku. Yang jelas ayahku tak kalah hebat dengan ayah kalian. Karena ayahku adalah ayah yang hebat.